Ya memang saya baru 2 tahun jadi pendeta di sini. Tetapi masyarakat, umat merasakan itu pemuda dari Wekelo setiap hari raya jaga di gereja. Dari GKS juga jaga di masjid di Wekelo. Tapi ya peristiwa kemarin ini ya itu isi hatinya umat bahwa memang sudah bermasalah tempat ini beberapa waktu yang lalu. Tapi ya menjadi pertanyaan saya, kenapa harus bapak mereka yang kami banggakan TNI yang harus menentang kami kemarin? Artinya kan bapak ini menjalankan program negara, bukan membangun sebuah agama. Seharusnya kemarin langsung kembalikan ke Kementerian Agama, itu yang berhak bahwa sisi sedang bermasalah. Tapi kita berbala-bala di tempat kejadian kemarin sampai mengatakan bahwa ada bahasa dari bapak mereka, siapa yang melawan negara menderita seumur hidup. Itu satu prinsip yang sangat salah. Kami saja mengajarkan umat berdosa setiap kali bisa diampuni, tapi kenapa sampai statement seperti itu? Ya ini hal-hal yang memang ya saya tidak mau terjadi. Kalau bapak mama sudah jelaskan tadi, ada sekian musola di satu desa Daramata ini hanya 2 gereja. Toleransi yang bagaimana lagi kami sebagai orang Kristen? Apa kami selama ini melarang mereka lewat atau beribadah? Oke, bapak tadi paksa untuk bangun tempat ibadah. Apa nanti selesai ibadah bapak mereka ibadah di sini? Atau masyarakat itu yang beribadah lalu setelah itu kami bahasa kasarnya bisa saling membunuh di sini? Nah ini prinsip yang harus kita pegang. Kami sangat menghargai program negara. Ya saya pribadi sebagai pendeta ya agak ya ini masalah memang harus kita atasi dari awal. Ya kalau sudah muncul ini kan ya pasti dengan di zaman sekarang ini biar kita babesik saja di sini pasti dia akan tetap muncul. Ya ini kan sudah ditunggu memang, dan saya mau katakan sudah dari dulu, bukan saat ini kita berbicara toleransi hanya di bibir saja. Sudah dari dulu, sudah ada memang itu. Tapi kalau sedikit saja ada yang terluka, pasti. Ya, saya 8 tahun besar di Sumatera, sekolah di Sumatera, saya berada di lingkungan orang Muslim. Mungkin Bapak kasih supaya tahu saja kami orang Kristen, tahu saja pendeta, saya hampir mati kalau tidak masuk di satu perusahaan bisa saya dibunuh. Gereja tempat boleh cek di Musi Banyuasin, Sekayu, sampai hari ini tidak bisa dibangun. 6 kali dibakar, hanya satu-satunya gereja di kota Musi Banyuasin. Tapi kenapa dengan kondisi-kondisi saat ini kami sudah terlalu toleransi? Ya, tidak ada sedikit pun dari saya pribadi. Kalau saya mau kasih panas kemarin selesai, saya sampaikan ke Kasat Intel dengan peristiwa ini. Tapi saya tidak mau. Kami berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Tolong hentikan. Lalu TNI katakan kami sudah pembukaan, sudah upacara di Kodim. Kami tetap membangun ini, nanti tanggal 3 baru kita pertemuan. Apa yang mau kita pertemuan sedangkan tetap membangun tanggal 3 sama dengan bohong. Ya ini prinsip. Artinya kalau kita komunikasikan dengan baik, masalah agama itu rentan sekali. Apakah bapak mereka mau peristiwa ini menjadi sebuah kehancuran bagi Sumba? Ya ini inisiatif dari pendeta umat selama ini bahwa jangan ya ini sudah disampaikan perwakilan bahwa tolong hentikan sudah. Artinya pakai dulu yang ada. Kalau bapak mengatakan nilainya ada nilainya sekian ini ada waktunya 5 waktu di dalam Kristenan itu ya hampir setiap detik kami butuh Tuhan. Tapi kami berdoa di rumah. Ya, kalau mau hitung-hitungan, tapi itu caranya Bapak, caranya kami. Setiap detik kami punya waktu untuk Tuhan. Kalau mau berdoa. Ya. Sekarang pasti ada masukan kenapa sampai tempat itu diminta untuk bangun musola. Pasti ada masyarakat yang meminta Bapak masukan bahwa minta bantuan untuk bantu. Seharusnya orang itu yang dipanggil, Pak. Siapa yang menaikkan ini, yang memberikan ya petunjuk untuk bangun tempat itu. Dan seharusnya waktu itu bapak mereka mencek apakah resmi tidak ini, baik tidak ini.
Nah ini mungkin yang saya sampaikan, bahwa apapun keputusan kami hari ini bahwa mewakili umat Kristen Protestan, bahwa kami menolak, dan keputusan kami ini pun tetap juga akan seperti itu besok. Ya mungkin itu, terima kasih Bapak, mohon maaf ya itu. Terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin ada ya Bapak. Terima kasih. Selamat siang buat bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Pertemuan ini menurut saya luar biasa yang dilakukan oleh Departemen Agama. Saya secara pribadi mewakili pemuda masyarakat di Watu Tako, Desa Radamata. Kami diajarkan, dibicarakan soal Kamtibmas dari bapak-bapak sebagai pengayom pemerintah setempat. Yang kami pertanyakan, jangan kami dibenturkan dengan yang harusnya tidak perlu. Dan Bapak sebagai pemerintah yang melakukan kegiatan obser teritorial TNI, saya sangat sayang kalau kemarin sampai terjadi benturan dengan masyarakat. Saya tidak habis bayangkan seperti apa ini Sumba. Karena ini rentan, dan itu kita jaga. Karena yang ada itu alat negara yang saya lihat, TNI, Satoto. Kita pertanyakan soal aturan, pasal berapa saya masyarakat tidak tahu, tapi seingat saya kesepakatan Kementerian 2006 pasal 89. Yang saya pertegas tuh ayat pasal 4, 14 dan 13. Penuh itu dulu. Mau bangun 1000 itu silakan. Tapi tolong hargai keaslian lokal. Yang kalau kita petakan Bapak dari Waikelo, ini mungkin Bapak-bapak Ibu ikuti, dan terkhususnya Bapak yang membidangi keagamaan, tolong segera mungkin melakukan penertiban. Sehingga ini jangan dibiarkan sebuah hal yang menjamur secara sistematis. Karena kalau ada perintah, di bawah pasti lakukan. Saya harus, sebagai masyarakat saya katakan, jangan kasih benturan kami dengan aparat atau pemerintah. Kami dilindungi, diayomi. Jadi ini hal yang riskan sekali, dan Bapak sebagai rumah besar segera mungkin untuk lakukan pencekingan tentang rumah-rumah ibadah di SBD. Untuk Bapak yang melakukan program teritorial pemerintah yang mulai berlaku tanggal 30 sampai dengan 22 Juli, kami masyarakat hormat, dukung untuk sebuah kemajuan. Tapi bicara konteks membangun rumah ibadah, tolong cari tahu, jangan dengar masukan. Dan saya pertanyakan, kunjungan Bapak mereka kemarin, yang sempat ada video satu naik bahwa penjemputan dari masyarakat, keterwakilan dari tokoh-tokoh utusan. Tidak ada itu, saya katakan omong kosong, tidak ada masyarakat yang jemput situ. Jangan membenarkan diri untuk laporan ke atas. Saya berani katakan ini. Dan Bapak sebagai pengayom, tolong tindak lanjuti ini, permohonan atas dasar siapa, itu kita belum merembet ke aturan, Bapak dong lebih tahu. Tolong. Dan permintaan saya sebagai pemuda, jangan kasih kami benturan. Dan apalagi bahasa yang tadi Bapak Pendeta sampaikan tadi, seorang pengayom bisa mengeluarkan bahasa itu. Jangan lawan alat negara, kamu akan susah seumur hidup. Kami mati pun siap. Jangan takut-takuti. Kami dilindungi, diberi kenyamanan. Jangan gunakan alat negara untuk menakuti masyarakat. Bubar saja kalau begitu. Karena kami sudah tidak punya kepercayaan terhadap alat negara. Saya sangat kecewa kalau sampai ini dikasih benturan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pastor Paroki Tembolak. Ya, silakan. Baik,
Terima kasih atas kesempatan. Saya mulai dari awal. Sebelum pasca lalu, dua pimpinan umat Islam Sebatakul prestasi dengan pembina umat pernah sampaikan, Pater, kami mau adakan aksi penolakan itu, mereka mau bangun lagi di Letakul. Saya bilang, alasannya apa? Coba bentangkan alasan-alasannya supaya kita jangan bicara tanpa dasar itu. Saya satu orang yang tidak mau bicara tanpa dasar itu. Tapi rupanya sudah Bapak ini sibuk sehingga saya tidak dengar lagi. Jadi sampai saya pulang ikut kegiatan pembukaan itu di Kodim tanggal 30 itu, sorenya saya dikejutkan dikirim gitu surat yang beredar itu dari ketua FKW Romo Kamil. Ya. Waktu itu belum lanjut Romo. Ya. Waktu itu belum ketua FKW. Ya pokoknya itulah. Jadi dari situ baru saya tahu, ya. Dari situ saya baru tahu. Lalu dari mereka juga tidak ada informasi sedikit pun gitu tentang mereka punya gerakan gitu. Jadi saya benar-benar itu tidak tahu. Jadi sebagai seorang pastor Katolik juga saya juga sangat sadari tentang nama besar NTT sebagai daerah toleransi itu sangat-sangat dijaga, sangat-sangat dihormati. Dan saya katakan peristiwa penolakan itu pendirian musola di Letakul itu bukan persoalan konflik agama. Hubungan antara umat masih terjaga. Jadi yang terjadi adalah penolakan bangunan musola itu karena ya saya juga tahu persis. Jadi bapak-bapak ini yang tahu. Jadi kita harus pilah-pilah persoalannya. Jadi persoalan satu musola, ya, dan ternyata seperti yang disampaikan tadi sudah ada 6 musola, gitu. Tidak ada masalah, gitu. Terjaga, terpelihara, dan beberapa kegiatan keagamaan kita masih melibatkan itu saudara-saudari yang muslim. Karena pada prinsipnya begini, ketika terjadi aksi penolakan, itu berarti menyangkut kebutuhan batin umat kita yang hidup di tengah masyarakat. Jadi itu makanya patut kita dengar. Dan satu pesan saya kemarin itu adalah kepada prestasi, pertama jangan menggunakan kekerasan, ya, gitu. Karena kita bicara tentang aturan. Ya. Yang kedua, jangan mengganggu saudara-saudara yang muslim. Kita tidak sedang berkonflik dengan saudara-saudara yang muslim, gitu. Kalian hanya mempersoalkan tentang musola yang satu itu. Ternyata sudah banyak sekali. Gitu. Jadi pada prinsipnya itu agama apapun yang ada di dalam wilayah NKRI ini harus saling menghormati. Tetapi kembali kepada terpenuhi tidak unsur-unsur yang membuat sebuah rumah ibadat itu didirikan. Lalu juga saya sangat terkejut sebetulnya. Tambah terkejut lagi dengan itu penjelasan Pak Yosef tadi. Ternyata sudah ada buat pernyataan di atas pernyataan yang kadang-kadang itu saya katakan itu siliman. Dan itu yang memperkeruh suasana. Itu yang memperkeruh suasana. Jadi ada pihak yang sengaja memperkeruh suasana dengan buat pernyataan yang tidak diketahui, tidak menghadirkan semua stakeholder. Jadi sebetulnya kalau saya katakan bukan tingkat masyarakat bawah yang membuat ini terbentur. Karena itu bagi saya, selesaikan dulu persoalan itu. Dan menyangkut bangunan musola itu menurut saya, ya saya lihat di video dan dengar pernyataan-pernyataan dari itu saudara-saudara yang melakukan penolakan ini. Menurut saya itu
harus diuraikan. Mungkin pernyataan-pernyataan itu tadi harus diuraikan satu persatu. Ya, harus diuraikan satu persatu. Ya. Satu contoh saja. Dalam satu desa itu tadi sudah ada 6 musola. Gitu. Di tengah mayoritas Kristen, Katolik cuma 1, Kristen cuma 1. Tapi saudara-saudara kita sudah diberi tempat 6. Tidak cukupkah itu? Kan gitu sebenarnya. Gitu.